Halo, selamat malam pemirsa. Saatnya kembali Anda menyimak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mewacanakan pemberlakuan kebijakan masuk sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia atau waktu setempat berlaku di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kebijakan ini rencananya akan berjalan satu paket dengan regulasi jam malam bagi pelajar serta pembelajaran Senin hingga Jumat yang akan sinkron di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, lagi-lagi kebijakan KDM terbaru ini menuai pro dan kontra. Untuk membahasnya, kami ajak Anda berdiskusi dengan narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia yang juga pengamat kebijakan pendidikan, yaitu Prof. Cecep Darmawan. Dan kita juga terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani, yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah. Selamat malam, Prof. Cecep. Pak Lalu Ari, apa kabar? Selamat malam Mas Doni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu Ari ini lagi memantau ibadah haji kita, bagaimana laporan terkini dari Tanah Suci, Pak Lalu Ari? Ya, Alhamdulillah dari Tanah Suci, jemaah kita insya Allah mulai besok sudah mulai berangkat ke Arafah untuk persiapan melaksanakan wukuf di Arafah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025, Mas Doni. Ya, insya Allah kita harapkan semoga semua berjalan dengan lancar ya, Pak Lalu Ari ya. Amin. Ya. Amin, amin. Baik, malam ini kita diskusi soal bidang pendidikan ini, Pak. Ada statement atau wacana dari Gubernur Jawa Barat untuk kemudian mengubah jam masuk sekolah jadi 6.30. Lebih pagi sih, tapi sebenarnya menghindari macet juga. Tapi dari kacamata Bapak sendiri, Anda melihat seperti apa ini? Ya, pertama tentu Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini kan penuh ide, penuh gagasan. Ide dan gagasan ini kami di Komisi 10 sangat apresiasi. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah pertama, apakah ide gagasan yang akan menjadi kebijakan beliau di Provinsi Jawa Barat ini, apakah sudah melakukan kajian, apakah sudah melakukan analisa, apakah yang menjadi penyebab sehingga yang jam normal dimajukan oleh Kang Deddy untuk anak didik kita. Ya, jadi kebijakan ini juga perlu dibicarakan dengan orang tua, perlu dibicarakan dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan seluruh pemangku-pemangku pendidikan yang ada. Karena lazimnya sebelum Kang Deddy maupun di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia hari ini, ya jam normal sekolah ada yang jam 7, ada yang jam 7.30 tentunya. Nah, kalau tujuannya adalah untuk pendisiplinan, pada prinsipnya adalah bagus sekali. Tetapi perlu sekali lagi bahwa kebijakan ini dulu pernah dilaksanakan oleh salah satu provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun yang terjadi, laporan dari Ombudsman, banyak hal-hal tentu yang menyangkut psikologis. Kemudian yang perlu dipikirkan juga jarak antara rumah dari siswa-siswi kita ke sekolah, kemudian hal-hal lain seperti efektivitas belajar, apakah nanti di sekolah dengan masuk terlalu pagi, ya otomatis mereka akan bangun pagi. Pada prinsipnya itu bagus, tetapi perlu juga kita lihat di lingkungan sekolah seperti apa, apakah efektif anak didik kita ini masuk lebih awal, kan seperti itu. Nah, banyak hal-hal lah yang harus dipertimbangkan, tidak hanya sekedar maunya seperti ini kemudian langsung dilaksanakan. Ya, kami tentu ide dan gagasan serta kearifan lokal dari masing-masing daerah itu ya tentu bisa kita pahami. Tetapi sekali lagi, tentu kami berharap juga ada komunikasi antara seluruh stakeholder pendidikan, terutama orang tua, kemudian pihak sekolah, dan seluruh pemangku-pemangku pendidikan yang ada, termasuk komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Begitu Mas Doni. Pak Lalu Ari, ini kan sebenarnya ranahnya memang gubernur kepala daerah ya. Kalau kita bicara memang skupnya mencakup Provinsi Jawa Barat dengan dinas terkait, oke lah, ini merupakan hak prerogatifnya seorang gubernur. Tapi yang dijalankan itu kan juga adalah kurikulum pendidikan nasional, Pak. Saya tidak tahu apakah ini harus tetap dikomunikasikan kepada pusat atau ada mekanisme politik sebelum memberlakukan sebuah kebijakan yang memang menggunakan kurikulum nasional, atau ini dianggap sebagai sebuah terobosan, bisa juga dianggap sebagai pilot project begitu, Pak?
Ya, jadi pertama yang menjadi pertanyaan adalah yang masuk jam 6.30 ini menurut versinya Pemprov Jawa Barat, apakah hanya anak SMA? Karena sebagaimana kita ketahui tanggung jawab untuk sekolah SMA dan SMK ada di bawah pemerintah provinsi. Untuk SD dan SMP ada di bawah kabupaten kota. Nah, sekarang apakah seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ini sepakat dengan usulan gubernur? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Kemudian, kenapa tadi saya mengatakan harus ada komunikasi atau koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya bahwa tanggung jawab pendidikan baik dari tingkat SD, SMP, SMA ya ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik kurikulum, program-program, baik program sarana dan prasarana, fisik, peralatan, dan sebagainya, peningkatan kualitas pendidikan, juga ada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengenai daerah-daerah hari ini yang berinovasi, berkreasi seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy, ya sah-sah saja. Tetapi paling tidak yang kami inginkan adalah koordinasi dengan pihak kementerian. Kami juga di Komisi 10 menuntut sebenarnya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh daerah-daerah seperti halnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menimbulkan gaduh di masyarakat. Contoh seperti kemarin misalnya Kang Deddy memasukkan anak-anak nakal dalam tanda kutip ke barak militer. Ini perdebatan menjadi luar biasa di masyarakat kita. Sekarang ada kebijakan baru lagi. Tapi saya tidak melihat ini, belum melihat upaya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan penjelasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Deddy Mulyadi. Jadi seolah-olah tidak ada kontrol dan tidak ada fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, dengan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami Komisi 10 menuntut itu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi jangan sampai nanti masing-masing daerah memiliki kebijakan pendidikan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain seperti itu. Ya, apa mungkin seharusnya gubernur yang punya ide ini lebih dulu berkoordinasi dengan kementerian di pusat, kemudian berkoordinasi atau berkomunikasi lah yang paling penting ya Pak Lalu Ari. Tetapi ketika itu belum diuji coba, belum dilaksanakan, tentu juga kementerian belum ada istilahnya contoh proyek yang bisa disosialisasikan apakah bisa dilakukan di provinsi lain atau tidak, begitu Pak? Ya, jadi saya juga menyarankan ketika nanti program sekolah lebih awal versi Kang Deddy Mulyadi ini akan dilaksanakan, maka tentu saya menyarankan agar diuji coba dulu terhadap beberapa sekolah yang ada. Kalau sekiranya di beberapa sekolah bisa berjalan, maka tentu tentu ya silakan saja bagi daerah lain untuk bisa mengikuti jika itu betul-betul dilaksanakan secara efektif. Kemudian yang kedua, sekali lagi yang saya sampaikan bahwa dalam hal tanggung jawab di tingkatan SD, SMP, ini kan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Untuk SMA, pemerintah provinsi. Nah sekarang kalau misalnya Pak Gubernur mengharuskan semua jenjang mulai dari TK misalnya masuk 6:30, SD masuk 6:30, kemudian SMP dan SMA masuk 6:30, ya tentu harus ada kesepakatan semua pihak, kabupaten kota. Dan ini juga perlu menjadi harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Saya menekankan harus ada komunikasi di samping analisa, di samping kajian, di samping meminta masukan pendapat kepada seluruh pemangku pendidikan. Jadi tidak bisa pendidikan itu ya dilaksanakan sesuka hati saja seperti itu. Ya, baik. Pak Lalu Ari, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.